ricuh dan juga bisa dikatakan rusuh. Dan ini masih terlihat bagaimana suasana terkini pasca rusuh tadi. Masa yang mengatasnamakan tersebut terlihat batuan di Jalan Rasuna Said ini, tepatnya di depan gedung KPK, masih terlihat berserakan. Dan juga aparat dari Polda Metro Jaya pun masih tetap berjaga-jaga mengingat adanya rusuh susulan. Kita juga bisa melihat dampak dari kericuhan pada sore hari ini. Juga terlihat sejumlah bangunan di KPK ini juga terlihat mengalami kerusakan, antara lain di gedung pos pengamanan. Kaca terlihat pecah karena lemparan batu dari massa yang menyampaikan aspirasinya. Dan selain itu tadi juga sejumlah pengunjuk rasa juga melemparkan batu ke arah gedung KPK. Memang kita sangat sayangkan awalnya massa yang ingin menyampaikan aspirasinya namun harus berubah menjadi kericuhan. Selain itu juga tadi aparat petugas kepolisian juga terpaksa menembakkan gas air mata dan juga menembakkan air kepada pengunjuk rasa sehingga bubar. Ada dua tuntutan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa tadi, antara lain massa yang mengatasnamakan dari UBK dan sejumlah ormas lainnya ini menginginkan agar adanya pengususan kasus BLBI dan reklamasi Teluk Jakarta. Dan selain itu juga ada massa selanjutnya yang datang yang menginginkan adanya mengusut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait sejumlah kasus reklamasi tersebut. Dan kita harapkan agar kondisi berunjuk rasa seperti ini lagi tidak terulang kembali, mengingat ini merupakan gedung rakyat dan fasilitas ini juga merupakan fasilitas yang diberikan oleh uang rakyat. Sangat disayangkan harus dirusak oleh mereka yang ingin menyampaikan aspirasi tapi harus merusak gedung rakyat tersebut. Dari Jakarta, Eko Primandani, Uca, Metro TV. Untuk mengetahui kondisi terkini di gedung KPK, kami langsung bergabung bersama rekan kami Eko Frima yang saat ini berada di lokasi. Eko, bagaimana situasi terkini di gedung KPK? Apakah unjuk rasa masih berlangsung? Ya, Zakia, dapat kami sampaikan hingga sore ini massa yang awalnya berkumpul di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, tepatnya di depan Jalan Rasuna Said ini, sudah berhasil dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Dan kondisi pada sore hari ini, kondisi sudah mulai berangsur kondusif dan sebagian massa tadi yang masih berkumpul setelah dibubarkan, meskipun tadi sempat melakukan pembakaran ban di depan atau kami di jalur lambat Rasuna Said ini. Dan Zakia, massa tadi juga dipukul mundur oleh aparat kepolisian, sebagian ada yang bergeser ke arah Menteng dan sebagian juga bergeser ke arah selatan, tepatnya ke arah Mampang. Dan informasi yang dapat kami sampaikan hingga sore hari ini, aparat dari Kepolisian Polda Metro Jaya terus berjaga-jaga di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini untuk menghindari adanya aksi susulan yang dikhawatirkan bisa terjadi. Memang aksi ini sangat disayangkan, Zakia, mengingat awalnya aksi berangsur kondusif, namun tiba-tiba saja massa yang awalnya ingin menyampaikan pendapatnya namun berubah menjadi aksi yang anarkis. Zakia. Iya, Eko, bisa Anda gambarkan kembali secara spesifik bagaimana kericuhan yang terjadi tadi itu? Ya, awalnya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, massa ada yang berasal dari massa yang mengatasnamakan dari UBK, yang juga terdapat salah satu tokoh masyarakat yakni datang ke gedung KPK untuk menyampaikan aspirasinya. Tuntutannya sangat jelas, yakni ingin agar aset-aset negara khususnya dalam sejumlah kasus korupsi segera dibalikan seperti kasus BLBI dan lainnya. Namun tiba-tiba pada pukul 3:30 sore atau pukul 3 tadi datang lagi sejumlah massa yang mengatasnamakan massa aksi luar Batang. Awalnya massa ini ikut juga menyampaikan aspirasinya di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini. Namun tiba-tiba saja ada sejumlah oknum yang mencoba menjadi provokasi dengan melempar telur ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kami awak media yang awalnya ikut meliput dan juga menyaksikan aksi unjuk rasa ini terpaksa bergeser ke dalam, mengingat aksi unjuk rasa ini yang awalnya hanya dilempari telur, tapi juga berubah dengan lemparan batu dan juga kayu ke arah Komisi Anti Rasuah ini. Dan kami pun juga menyayangkan dengan adanya aksi unjuk rasa ini, sejumlah bangunan dan juga kaca yang ada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini terdapat pecah. Salah satunya seperti gedung keamanan, termasuk gedung posko keamanan ini
terdapat pecah, dan selain itu juga banyak batu-batuan yang juga masih berserakan di halaman gedung KPK ini. Dan tadi terpaksa petugas dari Polda Metro Jaya menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa yang sudah mulai anarkis tersebut. Dan massa pun berhasil dipukul mundur dengan bantuan gas air mata dan juga peluru karet, sekaligus adanya mobil water cannon. Dan sore ini Zakia, memang sekali lagi kami informasikan jika massa sendiri sudah berhasil dipukul mundur dan tidak ada lagi yang berada di Jalan Rasuna Said ini, hanya beberapa bekas-bekas puing-puing yang bekas terjadinya kericuhan pada beberapa waktu yang lalu. Meskipun begitu Zakia, petugas dari Polda Metro Jaya terus berjaga-jaga, khususnya dari Jatanras Polda Metro Jaya juga ikut hadir pada sore hari ini. Zakia. Ya, Eko, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK, apakah Sekretaris MA Nur Hadi sudah datang untuk memenuhi panggilan KPK hari ini? Zakia, diagendakan memang Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung, diagendakan untuk hadir pada pemeriksaan hari ini. Namun kenyataannya pada sore hari ini beliau tidak juga hadir ke gedung ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini. Hingga sore hari ini memang tidak ada tanda-tanda kehadiran dari beliau, dan selain Nur Hadi juga rencananya akan didatangkan Edi Sindoro, merupakan bos dari Paramount, namun beliau juga tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini. Rencananya memang Nur Hadi, Sekretaris MA, akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengamanan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tersangka Dodi Arianto Supeno. Namun Nur Hadi sendiri tidak hadir pada pemeriksaan kali ini. Diindikasi Nur Hadi mengetahui adanya dugaan suap terkait Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan selain itu juga Nur Hadi diduga mengetahui ada menghubungi panitra yang saat itu dilakukan oleh Edi maksud kami, dan indikasi inilah yang nantinya akan dimintai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Namun sayang sekali pada sore hari ini Nur Hadi sendiri kembali mangkir untuk dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan selain Nur Hadi, KPK juga tengah mencari sopir pribadi dari Nur Hadi yang juga sudah 2 kali mangkir. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Ketua KPK pada siang hari ini kepada awak media. Kita masih menantikan, Zakia, informasi selengkapnya apakah Nur Hadi hingga pukul 6 sore ini atau pukul 7 nanti akan hadir atau keesokan harinya. Kembalikan Anda ke studio, Zakia. Ya, baik. Eko Frima Andani, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dalam skandal suap di tubuh MA. KPK kini masih mencari keberadaan Royani, orang dekat Sekretaris MA yang disebut memiliki keterangan penting dalam kasus ini. Penyelidikan untuk mengungkap skandal suap di Eksekusi terhadap ratusan bangunan liar yang berada di lahan milik PT KAI Daop 4 di Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Akibat kericuhan itu, 7 orang polisi dan sejumlah warga lainnya terluka. Bentrokan antara polisi dengan warga ini tidak terhindarkan saat warga menolak untuk digusur. Mereka berdalih pengusuran menyalahi aturan karena belum ada keputusan dari pengadilan.
Kericuan mereda saat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi datang ke lokasi. Akhirnya warga menyepakati 17 rumah yang belum dieksekusi akan dibongkar sendiri. Selain itu warga yang terdampak penggusuran akan direlokasi ke rumah susun Kudu. Berdasar data PT KAI, setidaknya ada 130 bidang lahan di Kebonharjo yang dieksekusi. 17 bidang diantaranya sudah bersertifikat hak milik dan 12 bidang merupakan fasum. Saat eksekusi sebanyak 1.750 personil TNI, Polri, Satpol PP dan karyawan PT KAI dikerahkan. Eksekusi dilakukan untuk pembuatan jalur reaktivasi atau shortcut rel PT KAI dari Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Mas. Saya setelah ini akan ketemu sama Pak Lurah untuk menginventarisir warga yang terkena pembongkaran. Pemerintah kota menyiapkan rusunawa di wilayah Kudu, ya. Yang mau masuk sana segera mendaftar Pak Lurah dan segera bisa ditempati pada minggu depan. Yang kasihan tuh yang SD-nya kan sedang jalan ujian. Kalau kayak gitu kan terganggu juga. Kok ya udah tegel menolak. Kasihan. Seluruhnya yang mengamankan kegiatan ini penertiban jaringan jalan reaktivasi kereta api dari Stasiun Tawang menuju ke pelabuhan ada 138 KK. Namun yang kita tertibkan kurang lebih jumlahnya 70 yang tanpa sertifikat. Sedangkan yang bersertifikat masih tetap berdiri tegak seperti yang rekan-rekan lihat. Terima kasih.